Perjalanan waktu atau time travel sering muncul dalam budaya populer dengan alur cerita perjalanan waktu yang sangat banyak di film, televisi, dan karya sastra. Namun, ini sebenarnya merupakan gagasan lama. Ada argumen yang mengatakan bahwa tragedi Yunani di Oedipus Rex yang ditulis oleh Sophocles lebih dari 2500 tahun yang lalu adalah kisah perjalanan waktu pertama. Akan tetapi, apakah perjalanan waktu sebenarnya mungkin dilakukan? Jawaban paling sederhana adalah bahwa perjalanan waktu tidak mungkin dilakukan, karena jika demikian, kita sudah melakukannya. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa perjalanan waktu bertentangan dengan hukum fisika, seperti hukum kedua termodinamika atau relativitas. Ada juga tantangan teknis. Perjalanan waktu mungkin dilakukan, tetapi akan membutuhkan energi yang sangat besar. Ada juga paradoks perjalanan waktu. Kita dapat secara hipotetis menyelesaikannya jika kehendak bebas merupakan ilusi. Terdapat banyak dunia atau masa lalu hanya dapat disaksikan tetapi tidak dialami. Mungkin perjalanan waktu tidak mungkin dilakukan hanya karena waktu harus berjalan secara linier dan kita tidak memiliki kendali atasnya. Atau mungkin waktu merupakan ilusi dan perjalanan waktu tidaklah relevan. Karena teori relativitas Albert Einstein yang menggambarkan sifat waktu, ruang, dan gravitasi adalah teori waktu yang paling mendalam. Kita cenderung berpikir bahwa perjalanan waktu bertentangan dengan relativitas. Sayangnya, salah satu kolega Einstein dari Institute for Advanced Study di Amerika Serikat, Kurt Gödel, menciptakan alam semesta di mana perjalanan waktu dapat dilakukan, masa lalu dan masa depan saling terkait. Kita sebenarnya dapat merancang mesin waktu, tetapi sebagian besar pada prinsipnya memerlukan energi negatif atau massa negatif yang tampaknya tidak ada di alam semesta kita. Jika kita menjatuhkan bola tenis bermassa negatif, bola itu akan jatuh ke atas. Argumen ini sedikit tidak memuaskan karena hanya melibatkan sebuah gagasan lain yang sulit dipahami dalam menjelaskan mengapa kita tidak dapat melakukan perjalanan waktu dalam praktik. Ahli fisika matematika Frank Drexler mencetuskan konsep mesin waktu yang tidak melibatkan massa negatif, tetapi membutuhkan lebih banyak energi daripada yang tersedia di alam semesta. Perjalanan waktu juga melanggar hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa entropi atau keacakan harus selalu meningkat. Waktu hanya dapat bergerak ke satu arah. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengembalikan telur urak-arik ke bentuk semulanya. Secara khusus lagi, dengan melakukan perjalanan ke masa lalu, kita pergi dari waktu sekarang ke masa lalu yang harus memiliki entropi lebih rendah. Argumen ini berasal dari ahli kosmologi Inggris Arthur Eddington. Argumen tersebut mengatakan bahwa bepergian ke masa lalu tidak mungkin dilakukan, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang perjalanan waktu ke masa depan. Dalam praktiknya, melakukan perjalanan waktu ke hari Kamis mendatang sama sulitnya dengan melakukan perjalanan waktu ke hari Kamis yang lalu. Di zaman yang modern ini, mungkin masih ada beberapa orang yang meyakini bahwa seseorang bisa melakukan perjalanan ke masa lalu. Adapun perjalanan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin waktu. Bahkan, sudah ada beberapa teori mesin waktu yang dipercaya kalau perjalanan ke masa lalu itu bisa dilakukan. Mesin waktu, bagi sebagian orang, mungkin tidak percaya bahwa bisa kembali ke masa lalu dengan menggunakan mesin waktu. Namun, perjalanan ke masa lalu kemungkinan besar bisa diwujudkan karena sekelompok ilmuwan University of Queensland, Australia berhasil membuat simulasikan dua foton, partikel tunggal cahaya dasar, yang dapat berinteraksi ketika melakukan perjalanan waktu.
Simulasi perjalanan waktu ke masa lalu ini seringkali dianggap bisa terjadi karena pada level kuantum partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi. Kemudian, foton juga termasuk ke dalam hal yang mengikuti mekanisme dalam hukum kuantum. Pada uji coba yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mesin waktu ini, menggunakan dua foton untuk mensimulasikan partikel kuantum, sehingga bisa mengarungi perjalanan ke masa lampau dengan mesin waktu. Ketika sudah masuk proses simulasi, salah satu foton akan diproyeksikan supaya bisa melakukan perjalanan ke masa lalu lewat terowongan mesin atau wormhole. Selain itu, foton tersebut juga bisa diproyeksikan terhadap foton lainnya yang lebih tua. Pada tahun 1995, di acara radio Coast to Coast, dihebohkan dengan munculnya seorang bernama Mike Markham yang mengaku telah menemukan cara membuat mesin waktu. Dia mengatakan bahwa mesinnya dibuat dengan tangga Yakub, yaitu sebuah alat yang terdiri dari dua batang logam yang dialiri listrik, dan jika dinyalakan, alat itu akan mengeluarkan sebuah lingkaran mirip lubang hitam. Lalu, dia mencoba melemparkan sebuah skrup ke dalam lubang itu. Selanjutnya, skrup itu menghilang. Dan ajaibnya, skrup itu tiba-tiba muncul di sekitar kaki Mike Markham. Bahkan, dia pernah ditangkap karena mencuri 6 transformator untuk membuat mesin waktu yang lebih besar. Misteriusnya lagi, pada tahun 1997, Mike tiba-tiba menghilang. Dan hingga saat ini, keberadaan Mike masih belum diketahui. Tak lama setelah Mike menghilang, seorang pendengar radio Coast to Coast dari Orange County menelpon Art Bell untuk membicarakan sebuah cerita aneh yang ia temukan. Menurut sang penelpon, ia ingat dengan sebuah foto dari surat kabar tahun 1920-an. Menurut surat kabar tersebut, polisi menemukan seorang pria mati di sebuah pantai di California. Tubuh pria itu hancur dalam sebuah tabung logam besar yang aneh. Para polisi saat itu tidak bisa mengidentifikasi peralatan dan juga identitas mayat. Penyebab kematiannya juga tidak dapat dipecahkan. Perangkat yang ditemukan itu ialah sebuah perangkat mirip ponsel, sama seperti apa yang dikatakan Mike pada kemunculannya yang terakhir. Apakah Mike Markham telah berhasil melakukan perjalanan lintas waktu ke masa lalu? Entahlah, karena kejadian ini masih menjadi misteri. Meskipun teori ini menunjukkan kemungkinan adanya perjalanan waktu, ada beberapa kendala yang harus diatasi. Salah satunya adalah paradok waktu yang dapat timbul akibat perjalanan waktu ke masa lalu. Paradok seperti paradok kakek dan paradok penumpang waktu menimbulkan pertanyaan yang sulit dijawab. Seperti apakah mungkin seseorang mengubah masa lalu, dan apakah itu akan mempengaruhi masa depan? Paradoks perjalanan antar waktu adalah suatu kontradiksi atau ketidaksesuaian yang terjadi ketika seseorang melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa depan dan melakukan sesuatu yang mempengaruhi keadaan saat ini. Paradoks predestinasi ini terjadi ketika seseorang kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang sudah ditakdirkan terjadi, sehingga ia tidak bisa mengubah sejarah. Karena paradoks yang paling terkenal adalah Grandfather Paradox atau paradoks kakek. Seseorang secara hipotetis dapat menggunakan mesin waktu untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan membunuh kakek mereka sebelum ayah mereka dikandung, sehingga menghilangkan kemungkinan kelahirannya sendiri. Secara logika, kita tidak dapat sekaligus hidup dan tidak hidup. Apakah modifikasi masa lalu yang sebenarnya dapat dilakukan agar kita dapat menghabisi kakek kita? Ada beberapa teori multiverse yang menganggap bahwa ada banyak garis waktu untuk alam semesta yang berbeda. Ini juga merupakan ide yang sudah ada sejak lama dalam novel A Christmas Carol, di mana tokoh utamanya mengalami dua garis waktu alternatif dan salah satunya mengarah pada kematian dan yang lainnya menuju kebahagiaan. Pada dasarnya, potensi perjalanan mesin waktu pada tingkat kuantum sendiri telah diprediksi ilmuwan beberapa dekade lalu, lebih tepatnya sekitar tahun 1991. Telah muncul prediksi mesin waktu pada tingkat partikel terkecil itu. Itulah mengenai teori tentang perjalanan waktu. Entah perjalanan waktu bisa dilakukan atau tidak.
Karena sampai saat ini kita belum melihat secara nyata. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga nonton video lainnya dari kami.